Log News TV, the best local news content. Maka kalau sampai dibubarkan, ini adalah memberhentikan sebuah institusi yang baik, menurut saya yang komprehensif untuk mengkader generasi bangsa Indonesia yang membutuhkan supaya Indonesia ini berkelanjutan. Yo nggak terima toh, itu saya tanya berkenaan dengan pacaran, gitu. Punya pacar belum, Kak? Gitu. Saya terharu karena anak saya itu bisa menyampaikan dalil ke saya yang notabene, maaf, saya jujur mengakui untuk bab agama atau bahkanlah lagi Quran, ngaji dan sebagainya, saya dulu tidak. Dia menyampaikan sebuah ayat, kan dilarang dalam Al-Quran. Dalil apa itu? Nah, waktu itu saya ingat, yaitu janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Indah untuk Log News TV hadir bersama dengan salah satu wali santri yang putrinya masih mondok di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pondok pesantren yang sekarang ini sedang viral-viralnya dan menjadi polemik, perdebatan yang luar biasa mungkin di antara Anda semua ya. Assalamualaikum Pak Imam Setiawan. Waalaikumsalam Mbak Indah. Apa kabar nih? Baik, sehat. Selalu ya? Iya, selalu. Oke, ngomong-ngomong, berapa anak yang disekolahkan atau dimondokkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun? Baik, seperti yang Mbak Indah sampaikan tadi, saya Imam Setiawan, wali santri dari anak-anak saya yang mondok di Al-Zaitun. Anak saya yang pertama itu kelas 11, berarti Madrasah Aliyah. Ya. Yang kedua itu kelas 5, Madrasah Ibtidaiyah. Oh, masih kecil ya? Ya, alhamdulillah ketika itu memang berangkat dari kelas 1 MI yang kecil. Oh ya? Iya. Oh, keren. Alhamdulillah. Ini nggak khawatir saat masih kecil masuk di kelas 1 waktu itu? Nggak ada rasa kekhawatiran dari Pak Imam Setiawan? Tentunya ada. Namanya orang tua melihat anaknya masih kecil, nah, kita khawatir nanti di kemandiriannya. Oke. Ya, tapi karena memang anaknya sendiri yang meminta dari kelas 1 mengikuti jejak kakaknya, walaupun kakaknya masuk di kelas 5 begitu. Sempat 3 kali kami menanyakan, tapi ternyata anaknya memang berkeinginan kuat, ya alhamdulillah sampai sekarang sudah kelas 5 di sana. Boleh dong cerita, gimana waktu itu menanyakan si kecil ini sampai pada akhirnya ya udahlah. Panggilannya apa ke Anda nih? Ya kalau yang Ayah? Kalau ke saya Abi. Oh, Abi. Abi, iya. Oh gitu. Gimana sampai pada akhirnya mau? Karena waktu itu ya seru-seruan saja mungkin. Karena kakaknya sudah masuk di kelas 5, dianya berarti ketika itu masih 4 tahun. Oke. Nah, itu sudah punya statement rupanya dia. Oh. Tapi Statement statement itu menanyakan dulu kepada kami, kepada saya khususnya. Ada nggak sih yang dari kelas 1? Nah, begitu. Lah memang kenapa, Dek? Tanya saya kepada anak saya itu. Oke. Ya ada banyak untuk yang ditinggal kelas 1. Kenapa? Aku pengen dari kelas 1 katanya. Begitu. Jadi sekali lagi kalau boleh kita bold, itu atas kemauan sendiri ya? Kemauan sendiri. Ya, orang tua tentunya semuanya. Semuanya pasti melihat anaknya masih masa harus bersama orang tua. Nah itu, tapi karena anaknya yang meminta, ya saya beri kepercayaan. Mungkin ini lain daripada yang lain gitu. Oke, ini kita kulik dulu ya, kulik dulu. Baik. Terus apa yang membuat Pak Imam Setiawan ini merelakan, ya udahlah, karena itu memang udah kemauan adik, akhirnya merelakan nih kelas 1 mondok di pesantren Al-Zaitun? Begini,
Ini secara umum. Dan mungkin juga dialami saudara-saudara di luar sana. Hampir semua orang tua kan pengennya memberikan pendidikan itu ya yang terbaik. Begitu. Nah, dalam hal ini karena kita umat muslim, ya tidak sedikit lah pasti ingin anaknya itu ya sekolah atau berpendidikan, ya mondok lah. Itu juga jadi sesuatu bagi apa ya, kalau dibilang kebanggaan tersendiri atau lebih apa ya, lebih ininya bukan hanya sekedar kebanggaan tapi rasa percaya diri ketika anaknya itu mondok, diberikan ajaran akhlak yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pada akhirnya ya ketemu pondok modern Mahat Az-Zaitun ini. Lah itu saja. Nah, waktu itu mungkin belum gonjang-ganjing seperti saat ini ya. Iya. Pada akhirnya gonjang-ganjing seperti ini. Apa yang melandasi Pak Imam dan juga Ibu Al-Zaitun menjadi pilihan pondok pesantren yang tepat nih untuk putri-putri Bapak? Ya selain tadi yang basically-nya adalah pesantren atau dalam hal ini keagamaan yang berujung kepada akhlak yang baik. Nah, pondok modern ini juga memberi kurikulum pendidikan yang memang ya pelajaran umum juga diberikan di sana. Khususnya artinya secara luas antara kurikulum yang ada di Pendidikan Nasional Dignas itu juga diajarkan, begitu pula yang dari Departemen Agama. Ya itu saja. Itu saja Artinya nggak nggak lebih, ya mencari yang terbaik untuk pendidikan anak. Menurut saya itu yang komprehensif lah ya, antara didikan keagamaan dan juga didikan untuk ilmu umum atau dalam hal ini sains dan teknologi pun ya saya melihat di sana diajarkan. Oke. Sebenarnya dari mana sih Pak Imam Setiawan tahu kalau pondok pesantren Al-Zaitun ini mengajarkan semuanya itu? Dari browsing kah atau memang dengar dari teman-teman yang mungkin pernah menyekolahkan atau memondokkan anaknya di pondok pesantren Al-Zaitun? Ya, tentunya yang tadi pertama adalah dari ya teman-teman atau sahabat-sahabat yang punya pengalaman lebih dulu anak-anaknya bersekolah atau mondok di Az-Zaitun. Begitu. Dan akhirnya kami bertemu dengan koordinator pendidikannya sendiri ya mendapatkan informasi yang lebih lanjut melalui brosurnya dan lain sebagainya. Pada akhirnya media juga akhirnya membuat kita lebih gampang lagi mengetahui informasi lebih dalam. Ya tinggal masuk webnya Az-Zaitun saja akhirnya dapat berita banyak tentang itu. Jadi semua pengetahuannya itu ya berdasarkan dari web yang memang ada di internet ya. Iya. Oke. Emang nggak takut tuh yang beredar kan sekarang ya, kata kemarin tuh ada yang berorasi dan bahkan sudah dipanggil oleh salah satu stasiun TV swasta ya kan, menyuarakan bahwa itu rata-rata orang yang mondok di sana itu saya nggak ngerti nih bahasanya, orang-orang dalam gitu. Emang nggak takut dicap seperti itu Anda Pak Imam? Ya, ini juga menjadi sebuah pertanyaan bagi saya. Apa maksud orang dalam? Apa maksud orang luar? Kaitannya kami di sini ya wali santri yang punya hubung tanggung jawab tentang pendidikan anak-anak kami di sana. Ya begitu saja. Kalau ada yang bertanya orang dalam, orang luar dan sebagainya, ya kami malah kurang paham tentang itu. makanya saya konfirmasi dulu nih ke Anda nih. Betul, gitu terima kan. kasih. Takutnya ya kan yang beredar di sana bla 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 bla. Ternyata enggak ya, malah enggak paham sama sekali mengenai. Ya, saya tidak mengerti apa yang dimaksud itu. Oke. Selanjutnya, berarti sudah berapa tahun ya kurang lebihnya Anda memondokkan putra-putri Anda di? Yang besar dari kelas 5, sekarang kelas 11. Berarti berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun yang ya? kecil dari kelas 1, sekarang kelas 5.
tahun. Oke. Gini loh, selama itu pernah nggak sih dengar curhatan anak-anak tentang aku sebel deh sama selama mondok di sana karena soal makanannya, ya kan, mungkin soal kebersihannya, ya kan, soal yang harus katanya dipaksa untuk vaksin, itu ada keluhan nggak seperti itu? Untuk hal pemakanan, ya, yang setahu saya, apapun yang akan dilakukan di sana itu ya diinformasikan kepada wali santri. Termasuk jadwal makannya, apa yang diberikan, terus tingkatan-tingkatan MI itu rumah makannya atau dalam hal ini kantinnya berbeda, sudah disediakan oleh di sana. Begitu. Jadi kalau anak-anak ya, kalau tadi ditanyakan berkeluh kesah, tidak, biasa saja. Nggak ada? Nggak ada. Sama sekali? Sama sekali tidak ada. Happy-happy aja? Happy saja. Dan anak saya sehat, dan anak saya menurut saya itu cerdas. Bahkan yang si kecil ini sebelum kemarin ujian nasional, kemarin itu sudah bilang kepada kami orang tuanya, "Bi, aku semester ini, ujian ini mau mencapai ranking 1, 2, 3. Oh iya? Nanti kasih hadiah ya, Bi." Wow. Walhasil di kelasnya dia ranking 2. Wah, Di kelas alhamdulillah. umum yang sekira 208 atau berapa itu seangkatannya ranking 24. Oh, keren. Iya, begitu. Dari mana Anda tahu kalau anak-anak di sana tuh sehat? Apakah di sana juga ada Loh. kontrol mengenai berat badannya dan tinggi badannya? Dan apakah di sana juga masuk kontrol tinggi badan dan badannya itu, berat badannya itu ke dalam raport? Anda pernah selalu dapatkan report dari guru-guru yang ada selalu. di sana? Banyak sekali catatan-catatan, termasuk catatan kesehatan salah satunya. Ya disampaikan bahwasanya tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, ini ideal atau tidak. Itu ada memang. Jadi memang selalu dipantau? Selalu. Oke. Di samping itu, khususnya yang MI, yang kecil itu, kan ada wali kamar yang memberi kesempatan untuk kita selalu berkomunikasi dengan cara video call WhatsApp. Itu setiap pekan sekali. Jadi kami sangat tahu bagaimana secara kesehatan, secara psikologis, bahkan ya bab berkenaan dengan pelajaran-pelajaran yang selalu dia ikuti, di-sharing terus. Jadi ada wali kamar yang memang tugasnya untuk mengawasi ya. Mengawasi, juga memberi kesempatan untuk berkomunikasi dengan para wali santri. Jadi tidak tertutup komunikasi antara Anda dan anak yang ada di sana? Tidak. Karena kami dilibatkan untuk pendidikan yang ada di sana. Dilibatkan, wali santri itu dilibatkan untuk segala pertumbuhan yang dialami oleh anak-anak kita. Nah, saat video call, itu anak-anak pernah ngeluh nggak sih? Apa yang biasanya, kita mau kepo sedikit nih ya, loggers ya. Apa sih yang sebenarnya kadang yang dibicarakan saat video Saya call? punya anak 2, Oke. ini agak beda. Kalau yang gede santai. Oh gitu? Untuk ini khususnya bab pembiayaan, kan gitu. Itu santai. Selalu percaya. Pembiayaan apa nih? Pembiayaan pendidikannya. Oh, oke. Nah, saya ingin cerita yang kecil. Oke. Berkenaan dengan komunikasi tadi loh. Kalau hal-hal yang tadi ditanyakan di awal, aman semua, baik semua. Alhamdulillah. Biasanya kalau video call, nah kalau yang kecil ini alhamdulillah memperhatikan sekali bagaimana orang tuanya dalam menghasilkan pembiayaan, mendoakan, lalu mengingatkan, tagihanku dibayar loh, Bi. Iya, kalau yang gede mungkin sudah dewasa dan orang tuanya selalu bisa, tapi yang kecil ini selalu itu. Setelah bercerita tentang kegiatannya di sana, banyak hal yang dia ceritakan, lalu menanyakan atau bahkan mengingatkan, jangan lupa nanti tagihanku bulan ini segera ditunaikan. Itu saja. Termasuk yang lainnya paling
hari-hari spesial ya anak ulang tahun begitu. Ulang tahun nanti minta dibuatkan tumpeng begitu. Itu terjadi di sana. Jadi apa ya, kalau dibilang eksklusif atau terpisah itu menurut saya tidak mengalami itu. Wong anak diberikan kesempatan untuk berkomunikasi. Tapi kalau soal biaya dari apa yang tadi disampaikan adalah seorang wira swasta yang beromset ratusan juta, nggak jadi masalah ya. Alhamdulillah, doanya Mbak Indah. Oke, sebenarnya apa sih yang kadang kalau saat video call yang disampaikan, kegiatan rutinitas apa yang selalu disampaikan oleh si kecil nih? Ya tentunya pagi sebelum subuh dia harus bersiap diri. Jam berapa bangun? Bapak tahu? Jam 4. Jam 4 pagi? Dia sudah bangun. Anak sekecil itu ya? Oh, oke. Karena kan untuk persiapan sebelum subuh mereka harus siap. Oke. Untuk kegiatan sholat subuh mereka sudah harus bangun pagi. Jam 4 sudah bangun. Oke. Dan seterusnya setelah sholat subuh nanti ada belajar khususnya untuk tajwid dan tahfidznya. Oke. Belajar agama lah. Sampai sekira jam 6 dia harus Sholat dong. Oh iya, tadi kan sholat subuh tadi, setelah sholat subuh kan. Oke. Sudah sholat subuh tadi kan. Terus ada belajar yang berkenaan dengan tajwid, tahfidz dan beberapa pelajaran yang lain. Lalu ganti seragam sekolah. Makan pagi atau sarapan pagi di rumah makan atau ruang makan yang sudah ditentukan untuk dia. Makannya Ada khusus ya? Khusus. Okay. Untuk MI ada di sebelahan dengan asramanya dia. Okay. Lalu berangkat ke sekolah dari jam 7 sampai selesai. Begitu. Sepulang sekolah diwajibkan untuk bubuk siang. Tidur siang. Tidur siang. Sampai sebelum asar nanti persiapan asar dan pada asar ada kegiatan bermain dan ada jadwal-jadwal tertentu untuk namanya watching. Oh, watching. Apa yang ditonton di sana? Ya, film-film yang mengedukasi untuk seumuran mereka ya, pembelajaran juga. Ya itu kurang lebihnya yang dia sharing. Gak pernah nangis ya? Ya kalau toh pun ada nangis kangen kali ya. Biasa itu. Biasa itu namanya anak-anak ya. Oke, jadi di sana juga diajarkan untuk mandiri, lalu tidak lupa untuk mendoakan orang tua, dan tadi sholat 5 waktu pun rutin diadakan di sana ya. Menjadi suatu kewajiban ya di sana. Ya kewajiban. Oke, menarik sekali. Ya. Kita balik lagi ke soal makan tadi. Ya. Karena yang sempat saya dengar, ada salah satu orasi bahwa anak-anak dipaksa untuk makan gandum. Pernah disampaikan oleh salah satu putri Anda di sana. Ya, kembali ke awal tadi, apapun yang akan diberikan di sana termasuk pemakanan itu biasa di-sharing kepada kami sebagai wali santri. Justru setahu saya untuk gandum itu ya, itu kan sudah diterangkan dulu. Oh, Anda mendapatkan informasi itu dari pihak pondok? Mendapatkan mengapa harus atau akan diberikan gandum. Oke. Kandungan nutrisinya. Apa yang disampaikan? Ya pertama tentunya bab mineralnya. Ada proteinnya rupanya walaupun dia sepertinya nabati tapi proteinnya. Okay. Terus kandungan-kandungan yang lain ya diberitakan, kalsiumnya juga ada. Dan lain sebagainya. Lalu saya juga mendapatkan atau bahkan kalau sedang berkunjung untuk bertemu mereka, pada akhirnya saya juga mencicipi atau makan yang disajikan itu. Rasanya seperti apa sih? Jadi kepo nih. Ya, seperti roti-roti yang dibuat oleh pabrikasi roti pada umumnya. Bahkan di sana ditambahkan ada kacang tanah yang berbagai macam kandungannya dan juga diberikan habatus sauda. Apa itu? Jinten hitam ya. Oh, oke. Yang itu yang saya rasakan.
Ya rasanya sih memang agak tawar ya, karena Layaknya memang gandum lah ya. iyalah, sebagaimana roti-roti yang dibuat itu. Oke. Demikian. Ada menu pendamping selain tadi roti gandum itu tadi? Ya, bisa jadi bahwasanya itu mungkin pengganti dari nasi yang notabene itu gulanya tinggi, diganti dengan itu. Tetap ada sayurnya. Protein hewani Iya. juga ada. Lauk pauknya ada. Setahu saya ada ikan tuna yang disajikan. Ikan tuna, setahu saya ikan tuna lumayan mahal harganya loh. Ya. Ngomong mahal nggak sih sebenarnya mondok di sana tuh jadinya kepo juga nih soal biaya. Ya. Sampai ada ikan tuna tuh. Iya. Relatif lah. Relatif ya. kalau biaya itu tadi. Oke, jadi ada ikan tuna di sana. Ada ikan tuna, kadang-kadang itu disajikan dalam bentuk bakso. Bakso goreng ikan tuna. Begitu. Jadi ya makanya kalau tadi dipertanyakan anak itu apa? Kok keluhan tentang makanan? Ya ada kok disajikan dalam bentuk kesukaan anak-anak. Salah satunya ya bakso ikan tuna. Tadi ya, ikan tuna tadi ya. Dan itu menunya selalu berganti atau bagaimana? Berganti. Ada ayam. Ya kadang disemur, kadang digoreng, berganti-ganti sesuai dengan penjadwalan Sorry, menu. Anda mendapatkan informasi sampai sedetail menu-menu yang berganti itu dari mana sih? Ya kan saya bertanya kepada anak saya. Oh, oke. Artinya ada komunikasi yang tidak di-gap antara anak dan juga orang tua, walaupun mereka mondok di sana. Ada. Oh, oke. Ya itu tadi, seminggu sekali kita diberi kesempatan jadwal untuk anak saya video call kepada saya. Ada rasa keberatan nggak waktu itu saat dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun mengganti nasi dengan gandum? Ya Anda sebagai orang tua. Ya, kan sudah disampaikan sebelumnya. Okay. Diinformasikan sebelumnya akan demikian tadi. Ya kita tentunya ya mencari informasi lah. Apa itu gandum, apa yang dikandung, sesuai nggak dengan yang disampaikan tadi gitu. Tapi ada selentingan bahwa ternyata ada orang tua yang nggak setuju, katanya itu malnutrisi. Kan seperti itu ya. Saya jadi kepo lagi nih, bolak-balik saya ngomongin masalah kepo, karena memang sejujurnya saya kepo banget nih gitu. Ada malnutrisi di sana. Pernah nggak adik atau kakak nih cerita bahwa ada loh yang nggak suka sama gandum, akhirnya ada alternatif lain yang bisa di ini? Sejauh ini anak-anak kami ya sehat secara kecerdasan ya cerdas seperti tadi, seperti tadi yang saya ceritakan. Penyakit kalau itu disebut malnutrisi, ya tidak pernah mengalami penyakit yang berat, biasa saja. Mungkin karena kelupaan minumnya nggak cukup hari itu, paling itu aja anak saya. Artinya kadang yang namanya anak-anak ya harus selalu diingatkan. Ya. Baik makan, minum, segala sesuatunya itu kadang kita harus selalu mengingatkan. Mungkin itu yang terjadi. Salah satunya karena akhirnya terjadi mungkin anaknya sehingga kurang tumbuh kembangnya. Bergantung lagi terhadap anak tersebut. Pertama, terus bagaimana aktivitas wali santrinya? Kan tadi saya bilang, karena wali santri itu dikomunikasikan, diajak bertanggung jawab untuk anak yang dititipkan di sana, bukan nitip saja terus melepas begitu saja. Tidak. Seolah-olah mondok di pesantren Al Zaitun sebagai tempat penitipan anak gitu. Ya, bukan. Nah, saya rasa ya pendidikan yang profesional ya tidak mau seperti itu. Pastinya ya malah justru membangun komunikasi aktif kepada kami wali santri. Karena begitu, Mbak Indah. Terbukti memang tetap ada cara untuk berkomunikasi dengan anak. Nah, kita balik lagi waktu itu sempat COVID ya. Ini saya berdasarkan memang orasi yang pernah disampaikan. Saya jadi ingin mengulik sebenarnya. Sempat katanya ada
keterbatasan. Mm-mm. Keterbatasan saat biasanya nih yang saya tahu wali santri itu suka kirim makanan ya kan. Nah ini sempat katanya dari pihak Pondok Pesantren Al Zaitun itu melarang mengirimkan makanan-makanan yang diperuntukkan untuk para santrinya. Ini gimana waktu itu? Lah emang pengen mau kalau anak-anak kita di sono yang jumlahnya ribuan itu, terus tanpa diketahui apa yang kita kirim membawa virus. Begitu. Itu yang pertama, bab penjagaan kesehatan tersebut. Yang kedua, ya lagi-lagi karena kemandirian pangan yang di sana mencukupi, ya itu juga mungkin yang harus kita bisa sharing di sini gitu loh. Ya kalau sekolah lain atau pondok lain memilih untuk tutup dan anak-anak dipulangkan, meliburkan, mungkin salah satunya itu karena tidak memiliki kekokohan pangan untuk bisa mencukupi kebutuhan Dan di sana. salah satunya mungkin takut tertular ya. Loh, iya itu kan saya sampaikan di awal tadi toh. Jadi kan pastinya nggak pengen toh kalau ada barang masuk, entah itu makanan atau yang lain sebagainya ternyata membawa virus. Yang saat itu memang ya semuanya menjaga dari itu toh. Tapi benar waktu itu ada pelarangan untuk itu. Tapi pelarangan itu memang tujuannya baik ya. Loh kan disampaikan juga memang jangan ngirim dulu. Soalnya ini kondisinya lagi darurat. Apa itu pandemi. Ya itu diedukasi kok. Nah kalau ada lantas begitu apa tidak khawatir malahan. Tiba-tiba Anda memaksa tetap mau ngirimin makanan karena kasihan nih anak-anak teriak-teriak lapar. Pernah nggak sih salah satu putra-putri Anda teriak-teriak lapar di sana? Lagi-lagi saya jawab enggak pernah. Bu Indah. Oh gitu. Oke. Iya, selain yang memang sudah disediakan ya oleh rumah makannya yang wajib itu pagi siang sore, kan di sana ada toko, semacam minimarket begitu di sana. Dan anak-anak itu punya jadwal belanja ke toko, jajanan-jajanan memang yang sudah dianggap diperbolehkan di sana dari toko-toko. Jadi tidak semua makanan bisa masuk di sana ya? Iya. Contohnya itu disediakan apa tuh makanan-makanan yang tidak boleh masuk di sana? Ya. Ciki itu merek Bapak. Ya artinya yang mengandung. Ya, artinya makanan-makanan yang mengandung apa itu? Pengawet, pewarna, contohnya mie instan. Makanan pedas-pedas boleh masuk di sana? Pedas-pedas yang berkelebihan itu juga memang tidak. Jadi makanan dari distributor itu juga diselektif dulu untuk masuk ke tokonya, mana yang boleh, mana yang tidak. Makanan dari distributor. Ya lagi-lagi kalau pertanyaannya tadi ngeluh soal makanan, sudah ada jadwal untuk jajan anak-anak kita itu. Dengan cara apa nih? Dengan cara istilah cashless atau pakai ya, jadi setiap anak itu diwajibkan untuk mengisi tabungan untuk jajannya mereka memang. Namanya saldo tabungan. Nah, yang mana nanti tadi yang saya sampaikan oleh wali kamarnya, dia yang mengkoordinir. Dana-dana itu, tabungan-tabungan itu untuk dia bawa itu belanja di itu. Diberlakukan sejak COVID kah atau memang sudah dari lama? Sudah berlaku dari lama untuk. Jadi kalau ada informasi jajan susah atau tidak ada jajanan lain sehingga anak-anak itu tidak tercukupi pemakanannya di masa pertumbuhan, menurut saya tidak. Nah, lagi-lagi bab ini kalau tadi saya cerita bagaimana anak saya yang kedua, anak saya yang pertama sekarang sedang mempersiapkan untuk 17 Agustus kemarin berapa bulan mengikuti audisi untuk menjadi paskibra. Tapi ya walaupun kemarin menyampaikan, Abi sambil agak sedih, aku nggak lolos untuk jadi paskibra, ya sudah nggak apa-apa, belum rezekinya. Itu, ya itu anak saya ya aktif kegiatan-kegiatan yang di sana. Nah, kita agak mundur sedikit,
kita masih dalam obrolan mengenai COVID. Selain pembatasan tadi makanan yang memang memang diberlakukan karena untuk mengantisipasi masuknya virus itu tadi, yang sempat itu kan, yang sempat ini anak-anak diberlakukan untuk memakai masker juga nggak sih di sana tuh? Ya, protokol kesehatan itu sangat disiplin dilakukan di Mahat Al-Zaitun. Jadi masker itu juga pentingnya, maka di sana maskernya juga masker yang standar, bukan asal-asal masker saja, masker yang standar yang dipakai di sana. Termasuk physical distancing ya? Physical distancing, Berjarak. satu lagi, termasuk dilakukan untuk vaksin ya. Oh, Vaksin COVID itu dilakukan di sana. berarti anak-anak sudah 1-2 itu Melakukan vaksin COVID ikut anjuran pemerintah juga di sana ya? yang justru setahu saya itu malah bekerja sama dari pihak pemerintah dan stakeholdernya untuk mengadakan di dalam Mahat Al-Zaitun. Dan itu di Anda dalam tidak pondok. keberatan toh? Dan Ya. diinformasikan melalui Ya, enggak, sebagai warga negara yang taat, saya juga 1, 2, 3 kan untuk vaksin itu, Mbak Indah melakukan. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih. Anda sebagai wali santri, Ya. ya kan? Lagi-lagi pernah nggak dipaksa untuk membeli sajadah yang seharga 1,5 juta itu? Mbak Indah nih pertanyaannya. Iya, iya, Kok iya. dipaksa? Kok dipaksa? Terus, Ya. terus apa? Ya tidak dipaksa. Kami sukarela untuk membeli sajadah. Pondok itu memproduksi ya, bekerja sama tentunya dengan tekstil ya. Yang setahu saya itu malah dari Arab Saudi. Diimpor langsung? Iya, diimpor langsung dari Arab Saudi. Sajadah itu ya tentunya dengan desainnya. Wajar mungkin mahal ya, karena diimpor langsung dari Arab. Ya lagi-lagi kalau ngomongin mahal atau tidak Relatif. ya alhamdulillah relatif saja. Begitu toh? Nah, anak 2 itu tentunya Oh, beli. diwajibkan ya? Iya. Diwajibkan untuk membeli itu. Oke. Anak-anak untuk Tapi bukan paksaan. ya. Saya harus tandaskan ini. Lah kok dipaksa? Kok merasa dipaksa? Karena ini kaitannya dengan tadi physical distancing itu. Iya. Anak-anak supaya punya, dan itu desain dan lain sebagainya adalah menyesuaikan produk sendiri, ya toh, kesesuaian dengan namanya sebuah institusi pendidikan, orang seragamnya begini, Oke. terus aksesorisnya nanti beli begini begitu, itu kan hal yang wajar saja. Kalau di sana ada Masjid Rahmatan lil Alamin, lalu memproduksi sajadah yang desainnya adalah masjid tersebut, lalu diajak seluruh sivitas atau dalam hal ini santri, awalnya santri dulu untuk memiliki sajadah itu kan ya biasa saja terjadi di itu ya, di lembaga-lembaga pendidikan. Tapi Anda tahu 1,5 juta itu diperuntukkan untuk apa? Diinfokan nggak dari Pondok Pesantren Al-Zaitun? Di antaranya kan Masjid Rahmatan lil Alamin yang sedang dibangun ini kan memang terus ya berproses untuk menuju 100% pembangunan. Oke. Begitu. Saya tahu persis waktu itu kurang lebihnya untuk pembiayaan dom. Dom masjid maksudnya? Dom masjid. Oke. Iya, dom masjid salah satunya itu. Kami sebagai wali santri semuanya diinformasikan, apapun termasuk yang tadi Mbak Indah tanyakan sajadah. Diperuntukkan untuk apa? Diinformasikan juga? Iya, diinformasikan. Maka kami sebagai wali santri, ya, suami istri diajak untuk memiliki. Dan ditawarkan. Oh, Ditawarkan begini, kalau yang ingin punya lebih juga boleh untuk cindera mata. Sebagai wali santri, ini ada cindera mata. Silahkan orang tuanya barangkali akan diberikan begitu, atau saudara-saudara yang lain.
terkait dengan pemberitaan yang katanya dengan cukup membayar 2 juta rupiah sudah dihapus segala dosa dalam bentuk perzinahan, ya kan? Sempat wirawiri adalah kita nggak akan sebut namanya, mungkin blogger semuanya tahu, ya kan? Siapa yang selalu menyuarakan itu? Bagaimana tanggapan Pak Setiawan? Menyakiti nggak? Menyakiti hati nggak? Ya, Masya Allah ini saya katakan ya, berita ini ya mencederai, menyakiti begitu. Bagi kami sangatlah, sangat sekali. Ini apa ya, membuat sangat tidak nyaman bagi kami. Kok dengan mudahnya gitu loh menyampaikan, atau bahkan bagi saya ini fitnah, ini keji bahkan bagi saya ini. Saya yang notabene punya keluarga, orang tua masih alhamdulillah sehat semua. Saudara-saudara saya juga sehat, tentunya tahu anak-anak kami mondok di sana. Kami punya lingkungan tempat tinggal yang kami sangat akrab dengan lingkungan. Tapi ternyata tiba-tiba ada diberitakan, atau bahkan yang saya katakan tadi adalah fitnah, ini ya sangat membuat kami tidak nyaman, atau bahkan ya merasa disakiti tadi tentunya Mbak Indah. Terus tanggapan orang-orang terdekat Anda seperti apa? Ya, sebelum ke sana, saya ingin sedikit bercerita tentang kok mudahnya memberitakan atau bahkan memfitnah zina bayar 2 juta. Saya lagi-lagi pengen cerita Mbak tentang anak saya yang sekarang baru kelas 5 itu. Karena memang masuk dari sana kelas 1. Cerita ini malah justru saya ingin sampaikan waktu ketika dia masih kelas 3 SD. Ketika kelas 3 SD, pas liburan di rumah, bermain sama teman-teman lingkungannya. Anak-anak seusia mereka kan ada yang iseng nih, lagi bercanda-canda. Terus ada salah satu anak cowok itu namanya juga lagi bercanda, itu nyubit. Tapi yang dicubit bagian yang tidak boleh, yaitu dadanya temennya cewek gitu. Lalu anak saya itu melihat Mbak Indah tentang itu. Terus apa yang dilakukan? Nggak boleh lu menyentuh bagian-bagian yang tidak boleh dan seharusnya dijaga loh. Itu bercandamu sudah kelewatan. Itu saya menyaksikan. Nah, dengan senyum-senyum. Sepulangnya sampai di rumah, mencoba saya cari tahu kenapa anakku kok ngerti tentang hal itu tidak boleh. Ternyata waktu itu di kelas 3 malah itu sudah diajarkan di kelas 2 kalau nggak salah ya. Pokoknya waktu itu kelas 3 kan kita diajarkan itu oleh ustazah untuk menjaga bagian-bagian dari tubuh kita. Mana yang boleh disentuh, mana yang tidak. Bahkan bisa menceritakan itu. Kepala boleh, tangan boleh, kaki boleh sebagai bentuk kasih sayang. Itu boleh. Bagian yang tertutupi oleh pakaian dalam, ya tentunya leher ke bawah sampai ke paha, itu tidak boleh. Itu anak saya ketika itu ceritanya di kelas 3 loh Mbak Indah. Berarti tuduhan itu sangat keji ya? Sebentar. Yang gede. Ketika itu, waktu itu di kelas 9. Ya saya testimoni aja ke anak saya. Bab pacaran. Ya, soalnya saya dulu SMP. Ya, 7, 8, 9 itu sudah puber pertama. Itu saya tanya berkenaan dengan pacaran. Gitu. Punya pacar belum, Kak? Gitu. Saya terharu karena anak saya itu bisa menyampaikan dalil ke saya yang notabene maaf, saya jujur mengakui untuk bab agama atau bahkan lagi Quran, ngaji dan sebagainya saya dulu tidak. Dia menyampaikan sebuah ayat, kan dilarang Bi dalam Al-Quran. Dalil apa itu? Waktu itu saya ingat yaitu janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan salah satu perbuatan syaitan. Kalau nggak salah ya ayatnya wala taqrabu zina dan seterusnya itu. Itu anak saya di kelas 9 sudah menyampaikan itu Mbak Indah. Dan saya, Masya Allah. Jadi pacaran nggak boleh ya, bukan nggak boleh karena kita tahu
Kata anak saya, ya sudah saya taat sama ajarannya Al-Quran. Kenapa Nah, si kakak itu bisa ngomong seperti itu? saya nggak tahu. Akhirnya lu kok kamu pandai sih kak, kakak cerdas gitu. Abi jadi bersyukur deh kakak cerdas itu. Oke. Ya kan juga selain muhadhoroh atau hanya sekedar hafalan saja, kan memang juga di sana untuk tahfidznya bukan hanya hafalan tapi untuk mengkaji atau dalam hal ini mengerti artinya juga memang diajarkan atau diminta pertanggungjawabannya kepada murid di sana atau santri di sana, Mbak Indah. Nah, di sana itu saat belajar dan mengajar itu, ini masih kaitannya dengan zina itu. Ya, Anak-anak laki-laki dan perempuan dicampurkah atau terpisah satu sama lain? bahkan untuk berjalan saja dari asrama-asrama mereka ke tempat-tempat tujuan termasuk ke mana? Gedung-gedung pembelajaran itu sudah ada jalurnya masing-masing. Oh ya? Iya Mbak Indah. Santri laki-laki ya lewat ke jalur santri laki-laki. Santri perempuan lewat ke jalur santri perempuan. Ada yang suka nakal nggak tiba-tiba menerobos karena lewat sini nih lebih dekat gitu atau Ya, gimana? namanya. Info. Ya mungkin ada, mungkin ada ya, tapi lagi-lagi saya lihat kok bagaimana anak-anak santri di sana itu berdisiplin, terus akhirnya mengikuti. Karena kan bukan hanya sekedar itu rambu-rambu dibuat, tapi kan ada kontrolnya juga. Di perempatan-perempatan itu selalu ada apa ya bahasanya itu, security atau apa yang selalu berdiri mengontrol, mengawasi. Jadi nggak ada antara laki-laki dan perempuan jalan pun dipisah ya? Dipisah dan dikontrol tadi. Anda pernah atau hanya katanya? Ya nih? pernah. Lagi-lagi bab komunikasi antara pihak pondok dengan kami ya terus kan. Seperti nanti ada hari besar yang memang dirayakan di sana ya kami diundang. Yang belakangan ini Idul Adha kami juga diundang hadir untuk turut serta sholat Idul Adha di sana, Mbak Indah. Jadi bagaimana bisa ketemu ya orang jalan aja dipisah dan saat menerima? Maka saya sampaikan ini mengagetkan, Masya Allah ya. Ya. Bahkan bagi kami ini ya fitnah yang kejam, Mbak Indah. Oke. Tadi pertanyaan saya belum sempat dijawab nih sama Pak Imam mengenai bagaimana tanggapan orang-orang terdekat mengenai fitnah-fitnah yang menurut pastinya, Anda itu semuanya tidak benar gitu. Orang tua pun ya menelpon yang ada di kampung. Sempet ada Adik-adik juga udah tarik mengkonfirmasi. aja gitu dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Sampai di batas itu alhamdulillah mereka bisa mengerti dengan keterangan-keterangan yang saya sampaikan. Baik kepada orang tua dan juga kepada saudara-saudara saya. Ya. Apa yang meyakinkan orang-orang terdekat Anda sehingga mereka paham bahwa berita-berita yang beredar saat ini itu? Ya, saya sampaikan apa adanya tadi, termasuk apa itu namanya? Eksklusif ya. Wong kami berhubungan kami ke sana. Oke. Berkegiatan ke sana. Pertama ya kalau dianggap itu. Ya bab fitnah-fitnah tadi juga kami sampaikan. Kalau anak saya saja begitu, di usia senjanya, di usia itu bisa menyampaikan apa yang dipelajari di sana. Loh, yang paling bagi saya itu bangga dan sekaligus haru tuh bukan sekedar belajar tok, tapi ternyata bisa memakai atau mengaplikasikan apa yang dipelajari itu loh Mbak Indah. Ya akhirnya ya wis api lah. Dan ini menambahkan ini ya, katanya nggak komunikasi lagi sama orang tuanya, saudara. Nah, sampai bahkan ada berita yang menyebarang jangan cuci baju saya katanya gitu. Karena bapak ibu itu kafir gitu loh. Masya Allah, itu lagi ya. Ya kami sampai punya arisan keluarga, kami alhamdulillah dengan saudara-saudara khususnya kami yang tinggal di sekitaran di sini, beberapa yang merantau, kami berlima, yaitu 6 merantau
5 ini ya selalu berkumpul, bergaul, dan kita nggak jarang melakukan liburan bersama keluarga kami. Nah, kok dikatakan mengkafirkan atau tidak komunikasi? Masya Allah, bagi saya itu tidak sama sekali kami lakukan. Baik-baik saja. Terakhir Ya. sebelum kita tutup obrolan kita ini, dari hati, Ya, apa sih yang sebenarnya Pak Imam ingin sampaikan kepada halayak ramai mengenai pemberitaan-pemberitaan Al Zaitun yang menurut Anda itu semua hanya fitnah? Karena putra-putri Anda mondok di pesantren Al Zaitun dan nyatanya ya. tidak mengalami apa yang beredar di masyarakat saat ini. Mungkin harapan, tapi saya memiliki keyakinan kan ya sahabat-sahabat kita atau bangsa Indonesia pada umumnya ini kan sudah cerdas-cerdas dan tahu eranya memang era konten, eranya media sosial, buzzer, itu cukup tahu, cukup mengerti. Makanya saya mengajak untuk lebih cerdas lagi. Orang-orang atau pihak-pihak yang belum pernah melakukan tabayun sama sekali, atau bahkan tidak mengalami, atau sengaja mengajak atau menggandeng yang katanya X, yang mungkin itu juga terjadinya karena miskomunikasi dan lain sebagainya, itu ambok ya, kalau ada hal yang sifatnya seperti itu, saya yakinkan insya Allah pondok pesantren Mahat Az-Zaitun itu welcome, terbuka, bukan eksklusif, inklusif. Ketika kita memang ingin bertabayun, bahkan meneliti saja disilahkan. Bahkan meneliti saja disilahkan. Makanya untuk hal ini yang akhirnya terjadi, menurut saya fitnah yang kejam tadi, khalayak rame ini dipersilahkan saja untuk bertabayun ke sana supaya mendapatkan informasi yang baik dan lebih benarnya dari Mahat Az-Zaitun. Rela nggak kalau misalnya ada orang-orang yang ingin membubarkan Al Zaitun? Anda sebagai wali santri ya? Iya, saya sebagai wali santri sekali lagi, insya Allah pilihan saya menentukan dari awal ke Mahat Az-Zaitun ini sampai dengan sekarang sudah tepat. Kami sampaikan bahwasannya di sana pendidikan yang sangat profesional. Begitu, maka kalau sampai dibubarkan, ini adalah memberhentikan sebuah institusi yang baik, menurut saya yang komprehensif untuk mengkader generasi bangsa Indonesia yang membutuhkan supaya Indonesia ini berkelanjutan. Nggak terima toh kalau saya begitu. Ada yang ingin membubarkan, ini mesti harus terus berlanjut. Ini salah satu wadah, salah satu sarana untuk mengkader, mendidik agar generasi bangsa Indonesia ini mendapatkan sebuah pendidikan yang saya sebut komprehensif itu, atau saya katakan sebuah pendidikan yang dibutuhkan untuk bangsa Indonesia hari ini ke depan. Itu. Artinya Anda tidak membenarkan bahwa Al Zaitun itu punya ajaran yang sesat dan menyimpang? Sama sekali itu tidak benar menurut saya ya. Ya, saya cukup simply saja dari testimoni anak-anak kami sendiri, apa yang diajarkan di sana, lalu dibawa kepada kami ketika video call ataupun ketika liburan dan ataupun ketika saya atau kami berkunjung di sana. Smart anak kami. Indah, iya. Ya luar biasa, harus saya katakan luar biasa. Baik. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Kembali kasih Mbak Indah untuk obrolan kita hari Yeah. ini. Mudah-mudahan obrolan ini dapat membawa sedikit pencerahan buat Ya, itu harapannya bisa menjadi pencerahan bagi khalayak berita-berita ramai. yang beredar di sana Yeah. ya. Kalau Amin. biasanya mungkin banyak media-media yang memberitakan mengenai kontranya Al Zaitun, kita coba memberi input baru Ya. bahwa
apa yang diberitakan selama ini mungkin. Ya. Yang kontra itu, ini saksi hidup loh, ya kan? Dan anaknya juga masih bersekolah di sana. Masih Ya kan? bersekolah di sana. Ya, sangat keji dan sangat apa ya? Imbas sosialnya itu juga ada ya. Kami rasakan. Dirasakan oleh wali santri. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi konten atau Ya. berita yang dapat mencerahkan. Amin. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Saya Indah undur diri bersama dengan Bapak Iwan Imam Setiawan selaku sekali lagi wali santri. Wali santri. Oke. Yang memondokkan anaknya di Pondok Maha Pesantren Al Zaitun. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kembali kasih Mbak. Iya.